Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bu Sofi, selaku dosen mengampu mata kuliah AKM 1, kami dari kelompok K akan membahas materi mengenai aset tidak terwujud. Sebelum membahas materi lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bagas Arya Putra Pratama, NPM akhir 303. Saya Dimas Paramadura dengan NPM akhir 210. Saya Niklas Bintang Satria Dewa dengan akhiran NPM 242. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh Mas Niko. Baik, di sini pada soal P12.2 tentang kos untuk hak paten. Di sini instruksinya itu yaitu menghitung carrying value dari hak paten nomor 758 6002 1A pada tanggal 31 Desember 2016, 2020 dan 2023. Untuk tanggal 31 Desember 2016 untuk amortisasinya yaitu patent application cost pada useful life. Di sini pada patent application cost-nya mendapatkan nilai sebesar 59.500 lalu dibagi dengan 17 tahun penggunaan menghasilkan amortisasi sebesar 3.500. Untuk cost to obtain patent pada Januari 2016 adalah 59.500 lalu dikurangi dengan amortisasinya pada tahun 2016 3.500 mendapatkan carrying value sebesar 56.000. Lalu pada 31 Desember 2020 untuk tanggal 1 Januari 2017 carrying value-nya sama seperti sebelumnya yaitu 56.000. Lalu untuk amortisasinya pada 2017 dan 2018 digabung jadi satu menghasilkan nilai 7.000 lalu dikurangi menghasilkan angka 49.000. Lalu untuk legal fees to defend patent pada tahun 2017 dan 18 sebesar 42.000. Lalu dijumlah mendapatkan carrying value pada tahun 2018 sebanyak 91.000. Lalu pada 2019 amortisasi caranya adalah carrying value tadi dibagi dengan 14 sisa tahun penggunaan menghasilkan angka 6.500. Lalu pada tahun 2020 juga 6.500 sehingga nilai pada amortisasinya menjadi 13.000. Untuk carrying value pada tahun 2020 adalah 78.000. Untuk 31 Desember 2023 pada tanggal 1 Januari 2021 carrying value-nya adalah 78.000. Lalu untuk amortisasinya adalah 78.000 dibagi dengan 5 menghasilkan nilai 15.600. Untuk amortisasi 2022 hingga 2023 sama 15.600 sehingga menghasilkan angka 46.800. Untuk carrying value-nya pada tahun 2023 adalah 31.200. Selanjutnya soal yang kedua. Yang pertama pada tanggal 1 Januari tahun 2023, Sandro menandatangani perjanjian untuk beroperasi sebagai waralaba izin kompli servis dengan biaya warga awal sebesar 75.000. Dari jumlah ini 15.000 telah dibayarkan pada saat perjanjian ditandatangani dan sisanya harus dibayar dalam pembayaran tahun masing-masing sebesar 15.000. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa uang muka tidak dikembalikan dan tidak diperlukan layanan bahwa uang muka tidak dapat diperlukan di masa depan pemilik waralaba. Nilai sekarang pada tanggal 1 Januari 2022 dari 4 pembayaran tahunan yang didiskon sebesar 14% itu adalah sebesar 43.700. Perjanjian tersebut juga mengatur bahwa 5% dari pendapatan waralaba harus dibayarkan kepada pemilik waralaba setiap tahunnya. Kemudian yang kedua, Sandro mengeluarkan biaya eksperimen dan pengembangan sebesar 65.000 di laboratoriumnya untuk mengembangkan paten yang diberikan pada tanggal 2 Januari tahun 2022. Biaya hukum dan biaya lain yang terkait dengan pendaftaran paten berjumlah 17.600
Sandro memperkirakan masa manfaat paten tersebut adalah 8 tahun. Paten tersebut belum mencapai kelayakan ekonomi. Yang ketiga, itu sebuah merek dagang dibeli dari Shanghai Company seharga 36.000 pada tanggal 1 Juli 2019. Pengeluaran untuk litigasi yang berhasil dalam pembelaan merek dagang sebesar 10.200 telah dibayarkan pada tanggal 1 Juli 2022. Sandro memperkirakan masa manfaat merek dagang tersebut adalah 20 tahun sejak tanggal akuisisi. Untuk instruksinya, yang pertama, siapkan jadwal yang menunjukkan bagian aset tidak terwujud dalam laporan posisi keuangan Sandro pada tanggal 31 Desember 2022. Tunjukkan perhitungan pendukung dalam kondisi yang baik. Yang kedua, siapkan jadwal yang menunjukkan seluruh biaya akibat transaksi yang akan muncul pada laporan laba rugi Sandro untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Dan tunjukkan berhitung pendukung dalam bentuk yang baik. Next. Ini adalah untuk bentuk pendukung, perhitungan pendukung. Yang pertama dari instruksi A, yang pertama franchise atau pembara laba. Yang awal biaya sebesar 75.000 dengan pembayaran tahunannya itu sebesar 15.000. Nah, untuk jumlah amortisasi tahunan 75.000 dibagi 10 tahun, 10 tahun ini dari soal itu sebesar 7.500. Nah, nilai buku per 31 Desember tahun 2002 itu 75.000 dikurangi 7.500 sebesar 67.500. Next. Kemudian paten, nah ini biaya pengembangan dan pendaftaran. Ini di jumlah 65.000 ditambah 17.600 itu sebesar 82.600. Nah, masa manfaat paten ini 8 tahun, jadi jumlah amortisasi tahunannya itu 82.600 dibagi 8 tahun itu ketemunya 10.325. Nah, jadi untuk nilai buku per 31 Desembernya tahun 2002 itu sebesar 82.600 dikurangi 10.325 itu ketemunya 72.275. Next. Kemudian merek dagang untuk biaya akuisisi itu sebesar 36.000 dan juga biaya litigasi 10.200. Itu dijumlah total biayanya sebesar 4.200. Nah, masa manfaat merek dagang itu kan 20 tahun yang ada di soal. Itu jumlah amortisasi tahunan 46.200 dibagi 20 tahun itu ketemunya 2.000 simulasi amortisasi hingga 31 Desember 2022 kan 3 tahun jadi 2.310 kali 3 itu sebesar 6.930. Nilai buku per 31 Desember 2022 itu 46.200 dikurangi 6.930 itu ketemunya 39.270. Jadi total nilai aset tidak terwujud pada 31 Desember tahun 2022 itu franchise itu kan sebesar 67.500, paten 72.275, merek dagang itu sebesar 39.270. Total nilai buku aset tidak wujud itu sebesar totalnya 179.045 rupiah. Next. Nah, ini terus yang B. Amortisasi kan yang awal laba 7.500. Amortisasi paten itu sebesar 10.325. Dan yang ketiga merek dagang itu 2.310. Dan ditambah biaya ekspansi waralaba di bunga pada pinjaman untuk pembayaran waralaba itu bisa 5% dari 43.700 itu ketemunya 2.185. Next. Nah, total dari pada laporan laba rugi itu total biayanya 22.320 rupiah. Nah, ini adalah bentuk tabelnya, jadwalnya seperti ini. Next. Next. Nah,
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertanyaan ketiga untuk membuat soal, yakni pada 1 Januari 2022 PT Santai membeli hak paten dari PT Bahagia sebesar 5 miliar 5 miliar rupiah dengan nilai hak paten diamortasikan dengan metode garis lurus selama 5 tahun. Berakhir pada 1 Januari 2027. Pada 1 Januari 2024, PT Santai berniat menjual hak paten kepada PT Karya dengan harga jual 2 miliar 800 juta. Jawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Yang pertama adalah berapa nilai buku hak paten pada tanggal 1 Januari 2024. Baik, selanjutnya pada 1 Januari 2022, PT Santai membeli hak paten dari PT Bahagia sebesar 5 miliar rupiah dengan nilai hak paten diamortasikan dengan metode garis lurus selama 5 tahun, berakhir pada 1 Januari 2027. Pada 1 Januari 2024, PT Santai berniat menjual hak paten kepada PT Karya dengan harga jual 2 miliar 800 juta. Jawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Yang pertama adalah berapa nilai amortisasi per tahun hak paten tersebut. Yang kedua, berapa akumulasi penyusutan dari hak paten pada tanggal 1 Januari 2024. Yang ketiga, berapa nilai buku dari hak paten pada tanggal 1 Januari 2024. Yang keempat adalah jika PT Santai menjual hak patennya ke PT Karya, berapa keuntungan atau kerugian yang diperoleh. Yang kelima adalah transaksi tersebut menguntungkan atau merugikan bagi perusahaan. Selanjutnya, yang pertama adalah PT Santai membeli hak paten PT Bahagia sebesar 5 miliar rupiah pada 1 Januari 2022 dengan penyusutan selama 5 tahun, yakni 5 miliar dibagi dengan 5 tahun sebesar 1 miliar. Yang kedua adalah akumulasi penyusutan dari hak paten pada tanggal 1 Januari 2024. Akumulasi penyusutan 2024 dengan cara nilai penyusutan per tahun dikali dengan 2 tahun, karena pada 1 Januari 2022 sampai 1 Januari 2024. Jadi totalnya adalah 1 miliar dikali dengan 2, dengan hasilnya 2 miliar. Yang ketiga adalah nilai buku dari hak paten pada tanggal 1 Januari 2024. Nilai buku 2024, harga beli dikurangi dengan akumulasi penyusutan 2024, yakni 5 miliar dikurangi dengan 2 miliar yang ada di soal nomor 2, yakni menjadi 3 miliar. Selanjutnya adalah keuntungan atau kerugian yang diperoleh. Keuntungan atau kerugian sama dengan nilai jual dikurangi nilai buku sama dengan 2 miliar dikurangi 2 miliar 800 juta dikurangi dengan 3 miliar dengan minus 200 juta. Transaksi tersebut menguntungkan atau merugikan bagi perusahaan. Dengan melihat soal nomor 4, perusahaan mengalami minus sebesar 200 juta atau mengalami kerugian. Next.
Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.